saya gitu loh, Miss. Maksudnya temenmu bawa, bawa kabur uangmu berapa juta? Iya, itu uang arisan gitu loh. Oh iya. Pertamanya kan arisan gitu. Mm-mm. Uang arisan berapa nih kalau boleh tahu? Eh 17 juta dua kali sama uang Hongkong 15.000 tapi dia kasih 8.000 pertama, dikasih separuh aja. Uang arisan dibawa 17 juta dua Kabur kali. gitu. Terus? Dibawa kabur gitu sama sama teman saya itu. Terus saya tuh solusinya gimana ya Mas ini? Ini kalau saya mau tanya, kalau masalah ini bisa dikasuskan nggak ya? Kasus dalam hal apa, Mbak? Maksudnya dilaporin gitu. Ya kamu laporin aja, tapi kan polisi nggak akan nanggepin utang piutang karena waktu utang piutang itu kamu tidak melibatkan polisi. Dan kamu sudah dibilang nggak boleh utang piutang. Majikan dengan pembantu aja nggak boleh utang piutang, apalagi kalian. Mau kasus kemana? Mau dibawa kemana kasus itu? Ya, tapi kan kalau arisan kan bukan utang loh, Miss. Loh, arisan emangnya kalian ada itunya? Pegang Ada, surat-suratnya? banyak ada apa, resit pentransferan gitu Bukan ada maksudnya surat semuanya. perjanjian bahwa di Hong Kong itu boleh bermain uang seperti itu? Nggak boleh loh ya. Kalian Oh, tidak kalau ini, boleh mendapatkan penghasilan selain menjadi pembantu. Nggak boleh bisnis lain. oh, Heeh. soalnya ini kan udah lama nih, saya Nah, udah lama itu tahun 2000 berapa tahun 2018 kalau nah, nggak salah sebelumnya nah. ini kasusnya udah lama sih, tapi karena saya dulu juga masih di Hong Kong gitu, terus dia tuh juga di Hong Kong, saya pikir kan oh karena kita masih kerja mungkin dia masih bisa saya cari gitu, nggak taunya sampai sekarang dia ngilang seperti hantu. Ya seperti itulah Mbak. Kalau masalah uang Terus kan saya selalu ingatkan jangan pernah berbicara tentang uang kalau sama temen itu. Terus saya itu kan dia tetangga saya juga ya, Miss, nggak jauh sih. Terus saya datengin ke rumah orang tuanya, ke rumah saudara-saudaranya. Itu semuanya saudara-saudaranya itu nutupin, nggak mau ngasih tahu bahwa kan anaknya kemarin habis interminate karena dia ketahuan utang bank, terus pegawai banknya itu datang ke rumah, terus dia langsung diinterminate. Itu Hmm. waktu itu saya masih di Hongkong itu, Miss. Sekarang kan saya udah nggak di Hongkong, saya udah pulang Indo. Itu saya masih di Hongkong, tapi saya nggak tahu masalah itu. Saya tahunya masalah itu kebukanya masalah-masalah sama dia itu waktu dia di interminate itu saya tahunya Hmm. Ya karena ini. dia tuh pertama itu 17 dia kan 3 kali arisannya 17 pertama dia tuh kasih semua terus yang kedua kali itu dikasih separuh terus yang ketiga kalinya sama sekali nggak dikasih malah katanya ATM-nya dia yang di Hongkong itu BNI rusak lah inilah itulah saya cuma ya nggak apa-apa diselesaikan dulu tapi sampai sekarang 7 tahun dia hilang seperti genderuwo Nah ini apalagi 7 tahun sama. Bagaimana dan bisa mendeteksinya? orang tuanya orang tuanya juga bilangnya nggak tahu. Saya tahu orang tuanya itu berbohong, nutupin anaknya itu saya tahu. Tapi karena saya kasihan dia sudah tua ya, ya saya nggak apa-apa lah itu bukan Kan urusannya sama orang orang tua tua kan gitu nggak lah. ikut campur Mbak. Lah Kan iya orang tua makanya kan saya tidak terus tahu. diam aja. Iya karena makanya saya terus diam aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Ini orang tua nggak tahu apa-apa. Ini masalahnya saya sama anaknya gitu. Betul Kan betul. gitu. Tapi setidaknya kan orang tuanya ngasih tahu gitu loh, Miss. Oh iya, ini anaknya lagi kerja ya. Kamu sabar dulu gimana gimana gitu loh, Miss. Kan kita juga gamblang gitu loh, Miss. Nggak malah dia hilang orang tuanya semuanya saudara-saudaranya itu nutup-nutupin. Ya karena keluarga eratnya perkeluargaan kan kayak gitu Mbak. Apa sih arti sebuah Ah, keluarga saat ada masalah ya bersembunyi bareng. ya, Bener ya, gak? padahal ya kemarin kemarin waktu dia pulang di interminit aja, dia nyuruh orang tuanya yang di Indonesia itu ngirimin buat dia untuk nebus paspornya dia sepada karena paspornya dia kan digadein di pengadilan itu. Hmm. Suruh orang tuanya itu kirim ke dia itu untuk menebus paspornya karena majikannya sudah angkat tangan nggak mau nolong. Iya, iya, Mbak. Masalah utang piutang memang yes kayak gitu beratnya. Kenapa kamu percaya sama dia? Ya karena dia pikir saya kan karena saya dengan dia rumahnya juga ada depan rumahnya orang tua dia itu Miss kan tetangga gitu kan terus dari itu dari pertama dia itu nggak kayak gitu tadinya kan kitanya mikirnya juga dia nggak mungkin kayak gitu dari pertamanya itu lancar-lancar saja lah dari terus kesininya kok malah nggak karu-karuan terus saya diem aja
karena saya dulu di Hong Kong juga kerjanya itu sibuk loh nih, jadi aku nggak terlalu memikirkan yang masalah gitu gitu. Yang penting duit saya balik gitu, saya mikir gitu Miss. Lah terus kok lama-lama jadi nggak ada etikanya, ini gimana? Lah kemarin waktu dia di interminate, temannya dia itu bilang sama saya, katanya saya kan bilang itu yang kerja satu rumah sama kamu, teman saya itu masih di situ, nggak ada mbak, itu dia sudah di interminate karena ketahuan majikannya utang bank, pegawai banknya datang ke sini, dia bilang gitu. Oh, dia bilangnya sama saya katanya cuti, dia bilang gitu. Enggak, itu udah di interminate, dia bilang gitu. Oke, seperti yang saya sampaikan bahwa ini yang saya sangat tidak suka dengan apa yang kalian katakan. Oh, nggak apa-apa sih Mbak Yuni, Miss Yuni, saya tuh kenal baik sama dia, dia tetangga saya. Jadi saya percaya aja. Arisan sih nggak apa-apa. Ini yang saya nggak suka. Orang yang paling bisa menyakiti kalian itu siapa sih? Orang yang paling kalian kenal. Bener nggak? Iya sih, benar, iya benar. Tapi saat saya mengingatkan, jangan arisan, jangan ini, jangan itu, kalian selalu bilang, nggak kok sama tetangga sendiri, masa iya sih nggak percaya? Ini loh Mbak. Saat ditagih, keluarga nggak akan peduli. Yang hancur siapa sih? Kalau Iya, masalah uang, manusia itu tidak bisa dipercaya. Contohnya iya saya benar. sendiri. Saya pegang uang donasi 30 juta punya almarhum Sri Murni, itu takut banget. Takut nggak amanah, Mbak. Itu saya yang takut. Apalagi itu uang arisan yang kamu bilang tetangga, emang bisa seamanah itu manusia Iya. melihat uang. Benar Saya nggak juga sih? nggak menyangka, ya benar memang benar itu, Nggak saya ada. juga nggak menyangka dia Itu seperti sudah saya padahal sangka, Mbak. Itu sudah saya sangka. Uang itu nggak bisa membuat orang amanah. sekali loh Nggak Miss Yuni, bisa, nggak Miss bisa, ngomongnya itu nggak bisa. hmm, Uang itu nggak hmm, bisa. Uang itu nggak bisa. salah sebenarnya. Nggak bisa. Uang itu nggak bisa. Saya tidak setuju dengan kalian mengatakan Oh, uang itu dia itu baik, 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 baik. Tidak bisa. Karena uang bisa merubah segalanya. iya Uang betul itu bisa betul. merubah segalanya. Benar nggak? Bener, iya memang bener sih. Sekarang saya di Indo juga lagi ngerasain sih Miss kayak gitu. Ya Allah, saya minta duit saya sendiri kayak pengemis-pengemis gitu. Astagfirullahaladzim. Padahal itu duit saya kerja di Hong Kong itu siang malam loh Miss, nggak ada hentinya saya. Kok bisa dia bawa bawa uang orang kayak gitu seenak-enaknya gitu. Iya kan nggak ada Makan urusan. tidur Dia enak nggak gitu. dia nggak akan merasa berdosa karena uang Iya itu sih memang kalau seperti orang itu. kayak gitu. Uang itu bikin kalian tidak bisa berteman, tidak bisa bersahabat, tidak bisa bersaudara. Benar nggak sih? Terus gimana ya Miss solusinya Miss gitu? Ya, solusinya ya ditagih kalau dia bayar karena mereka kalian nggak bisa ngasusin apa yang kalian ngasusin. Apalagi kamu bilang itu tetanggamu Saya sendiri. Nagih itu udah berkali-kali sampai saya sendiri itu rasanya malu lah, Miss. Bukan malu kayak saya minta sama dia, minta uang sendiri itu tuh kayak udah malu gitu. Ya Allah, minta duit sendiri aja kalau kemis-kemis itu kayak apa gitu loh. Ya, itu resiko, Mbak. Makanya itu saya jangan bilang bahwa itu tetanggamu, saudaramu. Saya nggak percaya kalau sudah uang. Kemarin saya kan datengin itu kakaknya juga nyembunyiin kan, katanya ya sabar dulu, sabar, saya selama 7 tahun sudah sabar sama adiknya sampean tapi nggak ada etikanya, tak bilangin gitu. Ya, percuma kamu marah sama kakaknya. Kakaknya nggak akan ikut campur. Ya, ya iya, kalau saya nggak marah sih, cuma saya suruh bilangin itu adiknya. Itu sebilangin sama si yang namanya tuh si Rina itu, suruh kasih etika sama saya, maunya itu gimana itu. Saya tuh pernah, Mbak, ada salah satu anak buah saya ikut di kantor saya, terus ada yang nagih kayak gitu. Saya jelas marah dong. Kan saya tidak tahu perjanjian kalian. Saya sudah bilang, adik saya Iya, sendiri punya utang pun. Jangan sesekali datang ke tempat saya dan nagih. Itu prinsip. Karena saat kalian janjian saya tidak diikut sertakan dan saya nggak tahu. Itu memang sebuah prinsip. Jadi ini masalah kalian pribadi. Jangan melibatkan orang lain. Nah inilah, kita itu nggak ada hukumnya. Orang itu tidak takut dengan agama. Mereka iya bersumpah betul. nangis-nangis. Mereka nggak takut dengan agama. Tapi mereka itu takut dengan peraturan kalau di Hong Kong. Coba dia buang sampah sembarangan. Kena denda 3.000. Nggak dibayar. Iya. Dicari dia sampai kemana-mana. Kan aneh toh.
Seharusnya kita Iya itu lebih betul. takut sama Tuhan. Mereka bersumpah bahwa bapaknya sakit, ibunya sakit, dia pinjam uang, nangis-nangis, padahal bapak ibunya masih sehat, Mbak. Ya sama itu Mbak, itu jenis itu anak padahal bapaknya masih sehat, masih hidup loh. Dibilangin sama majikannya bapaknya sudah meninggal loh. Karena apa? Iya, Cuma gara-gara apa? Gara-gara duit biar majikannya itu ngasih sumbangan sama dia. Astagfirullahaladzim, aku sampai ngelus dada loh Mbak. Astagfirullah. dan nggak Sampai aneh, heran aku. nggak aneh. Saya bilang Ya nggak aneh. kalau masalah duit ya jangan bawa-bawa orang tua ataupun Kenapa? anak itu. Kenapa? Mereka sudah buntu otaknya, Mbak. Otak mereka sudah gila. Mereka sudah tidak bisa berpikir lagi secara normal. Paham maksud saya? Paham, paham, iya, ya. Jadi kalau sudah masalah uang, saya sudah bilang, apa? Masalah uang tidak ada saudaranya. Temenmu sendiri yang bilang kan, kamu lo tetangganya, ibu mati, bapak mati, ben majikan yang kayak sumbangan. Beh, harga diri itu sentek ludes ngerti nggak, Mbak? Tapi Iya, iya lah, Miss. otak sudah buntu. Orang kalau sudah utangnya banyak itu otaknya buntu, Mbak. Dia itu nggak akan mikirin orang lain. Yang dia pikirkan bagaimana bisa mendapatkan uang. Bagaimana caranya menipu orang. Bagaimana caranya seperti ini, seperti itu. Karena gaya hidup mewah. Iya, benar. Iya, Pura-pura dia kaya. Biar, pura-pura kayak dia di Indonesia bikin wah rumah gede, tapi nyatanya duitnya dia dari nipu orang. nah itu yang terjadi kan. Karena itu saya bilang, banyak akhir-akhir ini orang termotivasi untuk memperkaya diri dan mengkhianati orang lain, menyakiti orang lain. Kalau saya enggak, saya tidak termotivasi untuk menjadikan diri saya kaya. Menjadikan Iya, diri benar. saya tenang dan bahagia itu lebih baik daripada Kayak kaya boleh, punya tapi utang. dengan hasil sendiri gitu. Betul. Jadi ya mau gimana? Eh, Karena ini sudah di media-media sosial kita itu doktrin agar terlihat kaya. Ya Allah, nggak bisa sampai saya sabar ya itu 7 tahun, Miss. Tapi semakin didiemin malah semakin keterlaluan. Ya, Aduh. itulah logikanya hidup, Mbak. Jangan pernah Saya pulang percaya. saya pulang ke Indonesia tak kira di Indonesia ada solusinya. Ternyata di Indonesia sama saja. Malah Sama saja. keluarganya menutup-nutupin. Saya kalau masih di Hongkong tak cari itu Miss, itu anak benar. Siang namanya Tusrina itu tak ajar tenan sama saya. Iya, kamu yang akan masuk penjara. Ya maksudnya tak ajar. Orang ajar gebukin dengan Ya tetap aja kalau kamu terpancing emosi banyak orang cakar-cakaran gara-gara uang loh. Akhirnya berakhir di penjara loh. uang banyak loh Miss. Di Indonesia cari uang segitu banyaknya susah Miss. 100.000 aja susahnya minta ampun Miss. Baru tahu ya. Dari dulu, Iya. Mbak. Dari dulu. Saya di Hongkong itu 16 tahun pulang terus nggak berangkat lagi cari uang aja susah ya Allah. Karena itu kan di sini selalu bilang, kalau posisi ada di luar negeri, perbaiki ekonomi keluarga. Kan banyak anak-anak yang enggak malahan, Mbak. Iya, Malah gaya-gayaan, ugal-ugalan. Bener nggak sih? iya benar iya. Jadi kalau mereka ugal-ugalan ya itulah yang terjadi. Itu yang terjadi. Ah, Apa yang bisa kita lakukan? Bener nggak sih? saya juga udah buntu Miss mau ngapain lagi nih Nggak bisa minta ya ngapa-ngapain. setiap hari. Bulan kedua bulan yang kemarin saya minta sama dia tolonglah Pak, kasih berapapun yang kamu kembalikan ke saya terima yang penting ada etika baiknya gitu. Hmm. Saya berterima kasih kamu masih memikirkan duit saya jerih payah saya kerja selama di negeri orang gitu. Minta aja sampai berantem Miss. Katanya mau dikasih 3.000, yang datang ya cuma 2.000. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah, aku terima kasih karena kamu masih ingat dengan saya. Saya bilang kayak gitu. Tapi jangan bilang kayak gitu Terus kemarin tak mintain lagi katanya nanti ya akhir bulan 8. Sudah akhir bulan 8 diminta terus orangnya hilang seperti genderuwo. Terus? Ya terus gimana terus kemarin kan saya pulang ke kampung saya. Lah ke terus saya datengin itu kakaknya sama orang tuanya. Kakaknya bilang kan anaknya katanya ya masih di Hongkong. Saya percaya itu anaknya ke Hongkong lagi. Nggak mungkin gara-gara katanya dibilangin sama kakaknya sampai sekarang juga orangnya diam aja nggak ada etika baiknya. Padahal saya juga waktu itu saya update Facebook saya sama itu bukan mantan sama bakal suami dia itu juga tak kabar sama saya loh. Tapi malah bakal suaminya dia bilang apa Mbak
saya itu nggak ada etika, nggak ada sangkut pautnya sama dia. Saya tahu kamu nggak ada sangkut pautnya sama kamu, tapi kan kamu calon calon suaminya dia. Seharusnya kan kamu tahu kalau calon istri kamu itu seperti ini. Terus dia bilang, saya minta etika banyak. Kamu minta etika baik sama seharusnya omongan itu kamu bilang sama bakal bini kamu yang harus kamu omongin kayak gitu. Kasih tuh omong etika baik sama untuk saya gimana, tetap bilangin gitu. Terus habis itu bakal suaminya juga ngilang seperti genderuwo. Ya, itulah, itulah yang saya maksud. Ya itu yang saya maksud. Mikirin uang itu bikin pusing. Iya, bikin pusing. Apalagi kalau uang dari orang. Aku padahal dari dulu nggak percaya sama orang, pinjam aja nggak pernah kasih loh, nih. Tapi ini arisan karena pikiran saya dulu waktu masih di Hongkong juga lagi bikin rumah gitu loh, Min. Pikir saya kan, oh duit ini kan kumpul jadi bisa buat tambahan beli keperluan bikin rumah gitu. Jadi saya tinggal nambahin kan banyak gitu. Lah kok malah dibawa lari. Ya wis iku, Mbak. Kan aku suka ngomong. Jangan percaya omongan orang. Kamu percaya omongan orang, kamu sendiri yang bilang. Bener nggak sih? Iya bener, malah sini yang pusing sama yang enak-enak. Iya, iyalah. Ngapain mikirin kamu? Bener nggak? Oh alah, ya bener. Ojo, pokoknya lek duit iki serene dulu deh. Kapok Paham? tenan aku bisnis. Paham ya? Ya wes, matur Ya nuwun. semoga, ya semoga terus si Rina itu Krungu. ada etika baiknya lah. Dengar lah maksudnya. Jadi orang janganlah gitu, sama-sama cari rezeki itu. Saya juga tahu kamu kerja susah karena saya juga pernah di Hong Kong. Bukan saya nggak pernah di Hong Kong kerja. Tapi kan saya nggak pernah makan duitnya dia. Kenapa dia kok kayak gitu? Gitu. Oke, siap. Semoga dia dengar lah. Ya, Oke, kembalikan siap. uang saya. Gitu. Oke, ya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uang, utang, dan utang.